Selamat siang. Kita lanjutkan pertemuan kelima tentang sistem persamaan linier. Jadi SPL lanjutan hari ini adalah pertemuan minggu kelima. Yang akan dibahas ada 3. Yang pertama adalah bagaimana menyelesaikan sistem persamaan linear dengan cara inverse matrik. Yang kedua adalah menyelesaikan sistem persamaan linear dengan cara aturan Cramer. Ya, keduanya ini sudah kita bahas di dalam pembahasan matrik ya. Dan yang ketiga kita akan bahas tentang sistem persamaan linear homogen. Baik, mari kita bahas satu persatu dari 3 pokok bahasan hari ini. Pertama, solusi sistem persamaan linear dengan cara inverse matrik. Ya, kita ketahui bahwa sistem persamaan linear kita bahas minggu lalu adalah bentuk seperti ini. Bentuk matriknya adalah AX sama dengan B ya. Jadi A ini adalah matrik wujud sangkar yang merupakan koefisien dari bilangan-bilangan yang tidak diketahui atau persamaan variabel ya. Sedangkan B itu adalah nilai hasil ya. Jadi seperti ini yang kita minggu lalu sudah kita bahas tentang sistem persamaan linear seperti ini dalam bentuk matrik ya. Tentu saja minggu lalu juga sudah kita bahas beberapa minggu lalu untuk matrik ya. Jadi ketika matrik A ya memiliki determinannya tidak sama dengan 0, artinya mempunyai nilai determinan, maka ternyata ada matrik inverse-nya dari matrik A itu. Jadi syarat untuk adanya matrik inverse itu determinan dari matriknya tidak sama dengan 0 ya. Jadi dengan adanya matrik inverse, maka sistem persamaan linear itu mempunyai penyelesaian tunggal, artinya ada satu titik potong ya. Jadi dalam persamaan berapa persamaan gitu, itu nilainya ada satu saja ya, kalau determinannya tidak sama dengan 0. Nah, definisi yang kedua, kalau determinannya sama dengan 0, maka matrik itu tidak punya inverse. Nah, bagaimana hasil dari yang determinannya sama dengan 0 ya, dari di sini determinannya sama dengan 0, ketika A tidak punya inverse, maka sistem persamaan linear itu ada penyelesaiannya atau tidak ada penyelesaian ya. Kalau ada penyelesaian banyak, itu artinya persamaan itu merupakan garis berhimpit ya. Kalau dia tidak ada penyelesaian, mereka masing-masing persamaan itu merupakan garis sejajar yang sudah kita bahas ya. Jadi untuk mencari sistem persamaan linear untuk inverse itu artinya kita mengarah ke determinan tidak sama dengan 0 sehingga penyelesaiannya tunggal ya. Nah, dengan demikian maka artinya AX sama dengan B ini kita akan mencari X nya sama dengan matrik inverse dari A nya dikalikan dengan hasilnya ya. Jadi ini
bagaimana cara mencari matrix inverse nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Jadi X yang kita cari adalah matrix inverse dari A nya dikalikan dengan matrix hasil. Nah, untuk yang determinannya sama dengan 0 kita tidak bisa melakukan dengan cara matrix inverse, tapi harus dengan Gauss-Jordan ya, sehingga kita bisa dapatkan nilai penyelesaian SPL nya ya. Oke. Nah, kita sudah memahami minggu lalu ya, dari sistem persamaan linear itu penyusuan dalam bentuk matrik seperti ini ya. Ini adalah koefisien dari persamaan masing-masing ya, x1, x2, x3 sampai xn ini, dan di sini adalah matrik hasilnya ya. Jadi karena di sini bukan homogen atau non homogen, maka B1, B sampai Bn ini ada nilainya ya. Jadi x1 sampai xn ini variabelnya ya. Ini adalah koefisien. Jadi ditulis dalam persamaan matriknya adalah matrik koefisien dikalikan matrik variabelnya sama dengan hasilnya ya. Nah, seperti aljabar biasa ya. Jadi kalau ruas kiri dan ruas kanan dikalikan dengan suatu bilangan seperti ini harus sama ya. Jadi A inverse dikalikan A inverse pada ruas kiri sama-sama dengan ruas kanan, maka kita tahu bahwa matrik A inverse dikalikan A itu merupakan matrik satuan atau nilainya 1 ya. Maka benar bahwa ini 1 kali X itu sama dengan matrik inverse dari A sendiri kalikan matrik hasil ya. Jadi ini persamaan sistem persamaan linear yang kita selesaikan dengan matrik inverse atau bentuk inverse ya. Jadi seperti itu. Jadi ini adalah rumus penyelesaian. Nah, kalau mencari matrik inverse nya ya, kita sudah bahas di pembahasan matrik ya. Jadi seperti ini. Jadi ini hanya bisa ada matrik inverse nya kalau determinan dari A nya ada hasilnya atau tidak sama dengan 0 ya. Ya, contohnya seperti ini. Ketika ada soal diminta menyelesaikan sistem persamaan linear dengan matrik inverse ya, seperti ini, kita harus bentuk SPL ini ke dalam bentuk matrik ya. Dari jawabnya matrik SPL itu adalah seperti ini. Jadi A nya itu adalah matrik koefisien ya, koefisien dari X itu adalah untuk persamaan pertama adalah 1, Y nya 2, Z nya 3 ya. Jadi ini A ini adalah koefisien dari persamaan, sedangkan X nya itu di sini adalah X, Y, Z ya, yang akan kita cari dari yang dicarikan variabelnya ya. B nya adalah hasil ya. Jadi ini kita tidak susah untuk menyelesaikan membentuk sistem persamaan linear dalam bentuk matriks seperti ini ya. Nah, untuk mencari matrik inverse ya, kalau dia cuman n nya 2, artinya 2 itu adalah barisnya ada 2, kolomnya ada 2 ya. Jadi n nya 2 itu mudah. Jadi ini ditukar dengan ditukar posisinya, misalnya 5 ditukar ke 1 pindah ini, sedangkan yang kesini itu dikasih tanda perlawanan ya. Ini yang untuk n sama dengan 2 mudah, tapi untuk n sama dengan lebih dari 2 kita harus
eh, mencari A inverse itu adalah seper determinan dari matrik A nya sendiri dikalikan dengan adjoint A, di mana adjoint A itu Anda harus mencari matrik transpos dari matrik kom komplement ya matrik dari komplementnya ya. Jadi harus Anda perhatikan. Jadi dengan model matrik inverse yang kita selesaikan dengan persamaan tadi, kita dapatkan adalah seperti ini ya. Anda harus cari ya. Maka penyelesaiannya adalah dikalikan matrik inverse-nya dengan hasilnya ya. Jadi ini dikalikan matrik antara matrik dengan matrik, Anda bisa tahu bahwa baris dikalikan kolomnya ini dijumlahkan ya. Dengan demikian hasilnya adalah untuk baris 1 dengan kolom 1 hasilnya adalah 1, baris 2 dengan ini hasilnya min 1, baris ketiga ini dengan hasilnya ini adalah posisinya ini. Jadi kita tahu ini adalah X1, ini adalah Y, ini adalah X, ini Y, ini Z ya. Jadi seperti itu hasilnya adalah menghasilkan X nya kita tahu 1, Y nya adalah min 1 dan Z nya 2. Oke. Jadi itu tadi menyelesaikan SPL dengan inverse ya. Jadi syaratnya pertama harusnya determinannya dari matrik koefisien itu tidak sama dengan 0 ya. Nah, yang kedua, yang pembahasan hari ini yang kedua adalah dengan menggunakan aturan Cramer ya. Aturan Cramer kita juga sudah bahas di matrik. Jadi ketika kita menyatakan bahwa sistemnya terdiri banyak persamaan adalah n gitu ya, dengan bilangan n yang tidak diketahui. Jadi ini n persamaan linear dengan n bilangan ini sama ya. Jadi misalnya ada persamaan x, y, z, berarti ada 3 sistem persamaan ya, persamaan. Jadi sama aturan Cramer-nya ya. Jadi tidak bisa persamaan itu sedikit dari bilangan yang tidak ketahui ya. Nanti kalau itu bisa kita lakukan dengan cara lain ya, bukan cara Cramer ya. Jadi untuk aturan Cramer, persamaan dengan bilangan yang tidak diketahui itu harus sama jumlahnya dan determinannya tidak sama dengan 0 ya. Jadi seperti itu pemecahannya ya. Kita mencari bilangan yang tidak ketahui, misalnya ini adalah x1 dan x2 xn gitu ya. Maka determinan xa1 ini artinya kita menghilangkan kolom 1 dengan matrik hasil. Nanti kita lihat ya. Jadi A1 ini merupakan matrik baru dengan menghilangkan matrik awal pada kolom 1 diganti dengan matrik hasil dibagi dengan determinan aslinya. Jadi ini seperti itu ya. Dengan aturan Cramer itu adalah dengan rumusnya seperti ini ya. Jadi A1 artinya Anda menghilangkan kolom 1 yang diganti dengan matrik hasil.
Sedangkan X2 itu Anda mencari determinan kolom kedua diganti dengan matrik hasil, ya, demikian seterusnya sampai Xn. Oke, itu aturan Cramer seperti itu. Jadi ini penjelasannya, ini adalah matrik hasilnya B, sedangkan untuk kita menentukan determinan AI misalnya, ya, kita menghilangkan kolom ke I, bukan menghilangkan, artinya mengganti kolom ke I ini diganti dengan kolom hasil B, ya. Contohnya seperti ini. Jadi ketika kita mencari determinan A2, maka kolom kedua itu diganti dengan matrik hasilnya, sehingga Anda mencari determinannya. Untuk mencari determinan Anda sudah paham, ya. Oke, jadi seperti itu, ya. Jadi AI itu misalnya A2, maka kolom kedua Anda ganti dengan matrik hasilnya, sehingga Anda bisa mencari nilai determinannya, nanti akan dibagi dengan determinan matrik A nya sendiri, ya. Oke, ya, contohnya seperti ini, ya, aturan Cramer ada, ya. Jadi syaratnya harus banyaknya persamaan ini, ya, itu sama dengan banyaknya variabel, ya. Variabel itu ada X1, X2, X3. Jadi ini ada 3 variabel, X1, X2, X3, tapi ada 3 persamaan. Ini baru kita bisa gunakan dengan aturan Cramer, ya. Jadi kita buat A1, A nya itu adalah koefisien matriknya, itu B nya adalah hasil, ya. Jadi kita sudah punya A dan B, maka kalau A1, maka kolom 1 ini Anda ganti dengan ini, ya. Jadi sesuai dengan aturan Cramer itu adalah X1 itu merupakan determinan A1 dibagi determinan A, ya. Jadi A1 Anda ganti kolom 1 dengan kolom matrik hasil, ya. Ya, seperti ini, ya. Ini kan Anda tahu tadi ini adalah matrik hasil, ini matrik hasil, ini matrik hasil yang ketiga. Jadi A1 itu berarti kolom 1 diganti matrik hasil, A2 adalah kolom 2 diganti matrik hasil, A3 adalah kolom 3 diganti matrik hasil. Anda cari nilai determinannya, ya. Jadi semua ini, kalau misalnya Anda banyak cara untuk menghitung determinan, ya. Kalau menggunakan kofaktor, ya silahkan. Menggunakan sistem yang lain silahkan, tidak masalah, ya. Hasilnya maka diperoleh hasil seperti ini, ya. Jadi determinan A itu adalah 44, A1 nya min 40, A2 nya 72, dan A3 nya sekian. Maka X1 adalah A1 dibagi determinan A, ya, hasilnya seperti ini, ya. Oke, itu tadi sistem persamaan linear lanjutan minggu lalu sudah selesai, atau sistem persamaan linear non homogen, ya. Artinya sistem persamaan linear itu hasilnya tidak nol. Nah, sekarang kita akan bahas tentang persamaan linear homogen, artinya hasilnya itu adalah nol, ya. Jadi sama dengan yang non homogen, ya, penulisan bentuk matriknya itu sama, ya. Jadi seperti ini. Nah, untuk persamaan linear yang homogen, artinya dia hasilnya itu nilainya nol, ya, maka ada dua kemungkinan, ya. Yang pertama adalah sistem persamaan yang konsisten, artinya dia selalu mempunyai solusi, ya. Dikatakan solusi tunggal yang kita tahu adalah ada satu titik potong, ya. Ini sama dengan yang non homogen, ya. Jadi
solusi SPL homogen tunggal atau trivial ya. Yang kedua, solusi ini adalah nilainya pasti sama dengan 0 semua ya, jadi sama dengan 0. Oke, jadi cirinya determinannya tidak boleh sama dengan 0, artinya ada nilainya. Jadi solusi SPL homogen mempunyai hasil tunggal atau trivial dengan nilai X1 sampai Xn ini adalah 0, itu syaratnya harus determinannya sama dengan tidak boleh 0 ya, tidak boleh sama dengan 0 itu ya. Nah, untuk sistem persamaan homogen solusi tak hingga banyaknya itu atau yang biasanya ditulis dengan bentuk parameter ya, parameter lain. Kalau tadi di sini sebagai parameter atau persamaan yang tidak diketahui adalah X, maka dia diganti dengan bukan nilai real tapi diganti dengan suatu bilangan ya, atau bukan bilangan huruf ya. Ini bentuk parameternya, nanti kita lihat. Jadi ciri solusi yang trivial adalah determinan tidak sama dengan 0, tapi untuk yang solusi tak hingga itu ada dua ya. Pertama, determinannya sama dengan 0, atau banyaknya variabel n itu, banyaknya variabel itu dari X1 sampai Xn ya. Jadi n ini merupakan variabel, sedangkan yang notasi M ini adalah banyaknya persamaan. Jadi kalau banyaknya variabel lebih banyak dari persamaannya ya, jadi ini persamaannya misalnya ada X1 sampai X3 tapi persamaannya ada 2 ya, itu bisa mendapatkan solusi tak hingga banyaknya itu. Jadi apabila homogen itu hasilnya 0, maka kalau persamaannya lebih banyak lebih kecil dari variabelnya, maka hasilnya itu tak hingga banyaknya atau nilai determinannya sama dengan 0 ya. Itu ciri sistem persamaan linear homogen ya, kalau dituliskan dalam bentuk ya bahkan seperti ini ya. Jadi ada penyelesaian trivial atau penyelesaian banyak ya, tak berhingga, atau juga bisa penyelesaian trivial ya. Oke. Nah, ilustrasinya homogen itu di mana A1 dan B itu tidak boleh 0 ya. Jadi harus ada nilainya, koefisiennya ya, tapi hasilnya adalah 0 ya. Maka kita juga bisa gambarkan seperti ini, yang seperti yang non homogen ya. Untuk satu trivial itu bahwa persamaannya itu mempunyai satu titik ya, sedangkan yang banyak itu adalah dia berhimpit ya. Ini prinsipnya sama ya. Oke ya, contohnya nanti kita selesaikan sistem persamaan homogen ini dengan 5 buah contoh ya, tapi seharusnya Anda tidak menjadi ya bingung. Nanti bisa dilihat ya bahwa sistem persamaan linear yang homogen itu seperti ini ya, maka kita tuliskan dalam bentuk matriknya adalah seperti ini ya. Maka biasa Anda bisa gunakan dengan mengoperasikan baris elementer ya. Maka Anda buat eliminasi Gauss-Jordan ya, dimana sebisa mungkin Anda satu ini. Jadi
dengan demikian ini Anda sudah tahu hasilnya semua 0. Jadi ini X1, ini X2, ini X3 ya. Jadi seperti itu ya. Tapi kalau Anda ingin mempercepat, nggak usah dengan ini, hitung aja determinannya. Kalau sama dengan 0 maka tidak sama dengan 0 ya, itu terjadi trivial ya. Jadi Anda gunakan sifat itu silahkan, tapi kalau Anda ingin membuktikannya dengan proses eliminasi Gauss-Jordan atau OBE, operasi baris elementer, maka silahkan Anda lakukan seperti ini. Jadi solusinya maka X1, X2, X3 0 semua ya. Jadi ini adalah solusi trivial atau 0 ya. Yang kedua contohnya seperti ini, ada ya, ini jumlah persamaannya sama dengan jumlah ini ya. Jadi yang sama nomor 1 tadi juga sama ya, jumlah bilangannya dikdatu atau persamaan itu dengan variabelnya yang sama ya. Ini 3 variabel dengan 3 persamaan ya. Nah ini juga demikian, ada 4 variabel dengan 4 persamaan, sehingga kalau dituliskan di dalam bentuk matrik itu seperti ini ya. Jadi dengan demikian Anda bisa mencari determinan matriknya seperti apa, sehingga Anda yakin bahwa ini ada hasil yang trivial atau tidak gitu ya. Jadi ini kita selesaikan dengan OBE ya, maka hasilnya adalah seperti ini. Hasil terakhir itu adalah dimana ini adalah P, ini Q, ini R, ini S kan tadi seperti dengan soalnya tadi. Maka di sini adalah P sama dengan R ya, hasil dari OBE tadi menghasilkan hasil akhir seperti ini. Maka di sini ini adalah Q sama dengan 2S ya. Jadi di sini P sama dengan R dan Q sama dengan 2S. Nah artinya R dan S ini itu bebas ya. Jadi maka kita nyatakan yang bebas ini artinya mengikat pada P itu artinya adalah bebas. Kita bisa misalkan di sini R itu sama dengan A, sedangkan S itu sama dengan B ya. Jadi P sama dengan A dan Q sama dengan 2B ya. Jadi seperti itu. Jadi yang parameter yang bebas ya, karena dia nilainya itu kan P sama dengan R, ini R nya bebas dan S nya bebas ya, sehingga Anda gunakan yang bebas ini dengan parameter baru dengan nilai yang sesuai gitu ya. S itu kita nyatakan A karena di sini P itu di awal ya, maka R itu adalah A, sedangkan S itu adalah B ya. Dengan demikian kita tuliskan di dalam bentuk matriknya, nanti bisa kita ketahui ya. Jadi ya ini seperti ini juga boleh, tapi sebisa mungkin nanti Anda tuliskan di dalam bentuk matrik juga ya. Nanti kita lihat contoh soal yang berikutnya ya. Jadi ini ada soal di mana matriknya sudah diketahui seperti ini ya. Jadi ini sebuah matrik hasil matrik koefisien
ini matrik hasilnya 0 yang homogen, dan ini adalah variabelnya ya. Diketahui di sini matrik koefisien itu ada variabel B ya. Di sini diminta bagaimana kalau nilai B itu menghasilkan solusi tak hingga banyaknya. Artinya apa? Artinya determinan dari matriknya ini harus sama dengan 0 ya. Anda sudah harus paham bahwa solusi tak hingga banyaknya itu determinan dari matrik koefisien itu harus sama dengan 0 ya. Jadi yang pertama kita diminta nilai B nya berapa ya, dengan catatan dengan solusi tak banyak itu determinan matrik koefisien itu sama dengan 0. Dan yang kedua tuliskan solusinya. Nah setelah itu dicari ya hasilnya seperti apa ya. Dan di sini nilai B nya ini ada kemungkinan lebih dari 1 atau tidak ya. Jadi kita jawab bahwa untuk solusi homogen tak tunggal artinya banyak, maka determinannya sama dengan 0 ya. Jadi kita harus mencari determinan ini untuk menentukan nilai B ya. Jadi dengan demikian kita lakukan perhitungan determinan ya. Jadi dengan demikian kita bisa lakukan bahwa kalau kita mencari dengan mengeluarkan ini ya minus B, maka kita menghilangkan baris 1 dan ini dikalikan dengan ini kan. Ini untuk mencari determinan biasa seperti itu. Maka dengan mengalihkan ini dengan ini dan ini kali ini dikalikan dengan B, hasilnya kan seperti ini ya. Jadi dengan demikian nilai B itu ada dua kemungkinan ya, B nya sama dengan 0 atau B sama dengan 2 ya dari persamaan ini. Jadi kalau B sama dengan 0, maka di sini 0 sama dengan 0. Kalau B nya sama dengan 2, maka di sini minus 8 dikurangi dengan 8 sama dengan 0 ya. Jadi ini cocok kalau B nya nilainya 0 dan B nya sama dengan 2 itu, sehingga di sini kalau B sama dengan 0 itu hasilnya pasti lebih dari 1, dan B sama dengan 2 itu menghasilkan nilai lebih dari 1. Jadi kita akan bahas satu-satu. Ketika B sama dengan 0 ya, kita bisa cek gitu ya, masukkan ke dalam persamaan matrik koefisien ya. Di sini tadi kan B, terus ini apa, B plus 1, dan kita lihat, nah ini min B ya, 1 min B dan 1 min B ya. Jadi karena dia 0, hasilnya di sini 0, ini adalah 1, ini adalah 1 ya. Jadi matriknya dengan mensubstitusi nilai B sama dengan 0, hasilnya matrik koefisien itu seperti ini ya. Jadi dengan demikian Anda lakukan OBE lagi supaya di sini ada 0, sini ada 1 ya, atau 00 itu ditaruh di bawah ya, berarti 00 ditaruh di bawah. Jadi hasilnya seperti ini ya. Jadi di sini, maka di sini Anda bisa tahu bahwa X2 sama dengan X3 kan. Jadi dengan demikian parameternya menjadi ya 00 ya, ini X2 X sama dengan X2 sama dengan X3 ya. Jadi yang tidak bergantung adalah X1 dan X3 ya.
Dengan demikian kita nyatakan bahwa X1 itu adalah 1P ya, dalam bentuk P, karena di sini bentuknya adalah X sama dengan P, Q sama dengan min Q ya, ini Y sama dengan min Q ya, karena gini, X3 itu sama dengan Q, sedangkan Z ya bukan X3, Z itu sama dengan Q, sedangkan X sama dengan P ya. Jadi di sini yang bebas itu adalah X dan Z ya. Jadi X dan Z itu kita buat suatu parameter baru ya. Jadi X parameternya P ya, Z sama dengan parameter Q, sehingga di sini itu adalah Y sama dengan min Z ya. Jadi Y sama dengan min Z ya, Z nya karena Q adalah min Q. Jadi dengan menyatakan matriknya seperti ini, Anda bisa uraikan dalam dua bentuk matrik yang masing-masing notasi parameter yang baru P dan Q ya. Maka di sini X ini menyatakan ranknya sebetulnya ya. Kalau Anda nanti kita bahas dalam pertemuan berikutnya, itu menyatakan rank itu adalah variabel bebas, parameter bebasnya itu menyatakan ranknya. Jadi di sini variabel bebasnya adalah X dan Z ya. Jadi X dan Z kita gunakan dengan parameter yang baru, real ya, parameter real. Bedanya X dan XYZ ini kan parameter yang masih tergantung ya, sedangkan P dan Q ini sudah menyatakan parameter real ya, artinya bisa menyatakan bilangan apa saja ya. Jadi di sini P nya itu bisa dari 100, sedangkan Q nya adalah 0 min 1 1 ya. Oke, ini untuk B sama dengan 0 ya. Dan untuk B sama dengan 2, Anda masukkan lagi substitusi ke matrik koefisien ya, itu dengan B sama dengan 2, maka di sini adalah min 2 ya, min 1 dan min 1, sehingga Anda lakukan OBE ya, OBE, maka hasil akhir dari OBE itu adalah seperti ini, 1 0 0 0 1 min 1 ya. Jadi dengan demikian Anda bilang bahwa ada ini Z Y sama dengan Z ya. Jadi ini X ya, X sama dengan 0 ya, X sama dengan 0, dan Y sama dengan Z ya. Sedangkan kita buat parameter yang bebasnya itu adalah Z ya. Z itu kita nyatakan dalam bentuk parameter real adalah Q ya. Jadi dengan demikian parameter yang real ini hanya satu ya, yaitu Z. Jadi di sini ranknya 1 ya. Jadi dengan demikian dalam bentuk Q, maka parameter matrik koefisiennya seperti ini ya. Di Q nya itu 0 1 1 ya. Nah, ini untuk saat nilai B sama dengan 2, maka hasilnya adalah banyak ya. Jadi ini tergantung Q nya berapa, mau Anda masukkan 1 atau 2 atau 3, jadi hasilnya banyak ya. Jadi X nya itu hasilnya banyak. Oke. Nah, contoh yang keempat yaitu banyaknya variabel dengan parameter persamaannya lebih banyak dari ini, sehingga Anda udah yakin bahwa ini pasti hasilnya mempunyai hasil yang banyak. Apa artinya yang menghasilkan nilai banyak?
itu Anda harus menentukan parameter baru nantinya ya. Jadi sekali lagi kalau ada persamaan ini Anda buat matrik koefisien dan matrik apa, bilangan yang tidak diketahui atau ya x bukan konstanta, ini parameter yang tidak diketahui ya, x1 dan x2 dan hasilnya ya matrik. Jadi dengan demikian sesuai dengan pernyataan di awal tadi untuk persamaan linear homogen ya, sistem persamaan linear homogen, maka ketika banyaknya bilangan yang tidak diketahui lebih banyak dari persamaannya, maka hasilnya solusinya tidak hingga banyaknya atau solusinya banyak ya. Jadi dengan menggunakan OBE, operasi baris elementer, maka hasilnya kita peroleh seperti ini ya, hasil akhirnya seperti ini yang sudah tidak bisa dilakukan lagi. Maka ini adalah PQRS ya. Jadi dengan banyaknya yang bebas itu, maka dia dinyatakan rank. Artinya rank itu biasanya lebih kecil dari banyaknya variabel ya. Oke. Jadi dengan demikian ini x1 ditambah 0x2 ditambah setengah x3 ditambah min setengah x4 sama dengan 0. Terus ini yang kedua adalah seperti ini. Maka kita tahu yang menyatakan bilangan bebasnya adalah x3 dan x4 ya. Jadi x1 tergantung pada nilai x3 dan x4, dan x2 tergantung dari x3 dan x4. Jadi yang dinamakan parameter baru itu merupakan adalah bilangan yang tidak diketahui yang bebas ya. Jadi yang terikat adalah variabel x1 dan x2. Jadi variabel x3 dan x4 ini merupakan parameter yang bebas, sehingga kita harus membuat parameter bebas ini menjadi parameter real yang baru parameternya. Jadi x3 Anda berikan parameter baru apa dan x4 seperti apa ya, itu cirinya. Jadi x3 dan x4 itu parameter bebas ya, atau istilahnya ya dia menjadi parameter baru yang real sebetulnya ya. Jadi Anda misalkan x3 nya A, maka x4 nya B. Jadi x1 adalah bentuknya, sesuaikan aja tadi, ini adalah x3 ditambah x4 ya, maka di sini A dan B Anda masukkan sesuai dengan parameter yang baru, sehingga Anda bisa menuliskan bahwa x itu adalah ada x1, x2, x3, x4 yang banyaknya variabel yang diminta ya. Maka Anda tuliskan saja bahwa x1 itu merupakan penjumlahan parameter baru min setengah A ditambah setengah B, sedangkan yang untuk x2 nya adalah min setengah A ditambah 3/2B ya, sedangkan x3 itu adalah yang di sini adalah A sendiri, B nya adalah 0 ya, maka x4 nya adalah 0 nya A, di sini B ya. Dengan demikian Anda keluarkan parameter baru itu menghasilkan koefisien baru dari A adalah min setengah
1 dan 0 ini adalah merupakan ranknya ya. Jadi B nya adalah seperti ini. Jadi Anda B itu Anda tuliskan B nya keluar, maka di sini adalah setengah, min 3/2, 0 dan 1 ya. Oke, jadi itu kita bisa nyatakan bahwa A dan B ini parameter baru tapi merupakan bilangan real. Jadi A itu Anda bisa 1, bisa 2, dan B itu adalah yang lain ya. Oke. Ya, yang kelima sama dengan yang nomor 4 tadi ya. Ini yang terakhir kali contoh soalnya. Di sini ada 5 variabel, jadi X1 sampai X5 ya. Tadi X1 sampai X4 ya. Ini ada 5 tapi persamaannya hanya 4 ya. Jadi dari definisi bahwa kalau banyaknya variabel lebih banyak daripada jumlah persamaannya, maka di sini pasti menghasilkan hasil yang banyak, sehingga paling tidak Anda membuat parameter baru nantinya ya. Oke, jadi dengan demikian ya kita tahu variabelnya adalah banyaknya 5 yaitu X1 sampai X5, sedangkan M nya adalah persamaan hanya 4 persamaan ya. Jadi dengan demikian ini bentuk matriknya ya. Maka dengan menggunakan penyelesaian OPE dengan Gauss-Jordan hasilnya seperti ini. Maka di sini adalah X1 ditambah X2 ditambah X3 sama dengan 0 ya. Dengan X3 ditambah X5 sama dengan 0, sedangkan di sini X4 sama dengan 0 ya. Jadi dengan demikian yang menjadi variabel bebas, maka di sini kan X1 sama dengan minus X2 minus X5 ya. Sedangkan X4 sama dengan 0 itu ya udah real bilangannya ya. Dengan demikian yang menjadi variabel bebas adalah X2 dan X5 ya. X2 dan X5. Oke. Anda harus membuat persamaan parameter baru ya dengan X2 dan X5. Maka di sini X1 sama dengan kalau kita menyatakan bahwa X2 nya adalah S dan X5 nya adalah T seperti ini, maka hasilnya adalah seperti ini ya. Kalau kita buat persamaan akhir dari apa yang diminta itu adalah ini sebetulnya ada 0, ini 0T ya, ini 0S, ini adalah 0 juga, 0S, 0T ya. Jadi ini tolong dilengkapi nanti modelnya. Maka Anda keluarkan S nya seperti ini. Ini adalah matrik koefisien dari S seperti ini, dan T nya dikeluarkan, maka hasilnya seperti ini. Jadi ini merupakan variabel bebas ini, parameter bebas ini variabel bebas ya, sehingga parameternya baru yaitu S dan T itu merupakan rank dari solusi persamaan sistem persamaan linier ya. Jadi dengan demikian selain ada banyak itu, kalau dia S dan T nya sama dengan 0 maka dia trivial. Artinya kalau dia 0, maka 0 dikalikan matriknya hasilnya 0, ini juga 0 ya. Jadi sekali lagi tadi kan kalau dia jumlah persamaannya lebih kecil dari jumlah variabel, maka hasilnya adalah selain banyak juga bisa trivial ya. Trivial kalau dia dinyatakan parameter baru itu sama, nilainya sama dengan 0 ya. Oke. Jadi hari ini sampai di sini ya. Anda bisa latihan sendiri. Ini contoh-contoh persamaannya, silakan Anda latihan ya. Jadi silakan model mencari dengan invest dan mencari dengan Kramer ya. Oke, jadi
hari ini sistem persamaan linear kita selesaikan, dan minggu depan kita sudah bahas dengan vektor ya. Terima kasih atas perhatiannya, sampai minggu depan.